4 kesalahan ini sering dilakukan ibu saat melahirkan. Apa saja? Simak videonya sampai habis supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bijan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal 4 kesalahan yang biasanya dilakukan ibu saat melahirkan. Apa saja itu? Langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Kesalahan yang pertama adalah minum akar Fatimah. Ini sebenarnya sudah banyak sekali yang menginfokan kalau saat melahirkan itu nggak boleh minum akar Fatimah, karena meskipun bisa menimbulkan kontraksi, tapi kontraksinya itu bisa tidak terkendali, dan kontraksi yang berlebihan itu tidak pasti akan membuat persalinan tuh menjadi maju. Enggak, bisa aja kontraksinya berlebihan tapi persalinannya nggak maju-maju, karena kemajuan persalinan itu tidak hanya dipengaruhi oleh kontraksi saja, dan justru kontraksi yang berlebihan ini bisa berbahaya bagi kondisi janin. Jadi janin itu bisa fetal distress dan bisa berujung nanti janin akan menghirup BAB-nya atau mekoniumnya, sehingga ketika lahir dia nggak nangis. Dan kontraksi yang berlebihan ini juga akan membuat uterusnya tuh jadi capek. Jadi nanti malah setelah persalinan dia tuh nggak kontraksi lagi, sehingga apa yang terjadi? Ya benar, ibu bisa mengalami perdarahan dan tentu ini berbahaya bagi ibu. Belum lagi kalau misalnya kontraksinya sangat berlebihan, ini juga bisa menyebabkan rahimnya itu jadi robek. So jangan minum akar Fatimah ya. Ingat, kontraksi itu yang pas-pas aja, kalau berlebihan itu juga tidak baik. Yang kedua adalah tidak mengatur nafas dan mengejan sebelum waktunya. Sebenarnya aku sudah pernah bikin video banyak malah ya soal mengejan. Gimana sih caranya mengejan ketika persalinan, terus gimana nih melahirkan tanpa mengejan. Nah, kenapa sih itu perlu diketahui? Karena kalau misalnya kalian mengejan di waktu yang salah, itu nanti bukannya terjadi kemajuan persalinan atau bayinya itu lahir, tapi justru kalian akan membuang energi. Jadi mengejan itu tidak hanya mengejan gitu aja ibu-ibu, tapi ada triknya supaya gimana caranya kita mengejan dengan optimal, dengan energi yang tidak terlalu banyak, sehingga si ibu tidak terlalu kelelahan. Pastikan untuk menarik nafas panjang terlebih dahulu sebelum mengejan, dan ketika mengejan itu saat kontraksi plus saat pembukaannya lengkap. Jadi kalau pembukaannya belum lengkap, jangan mengejan, karena nanti janinnya tidak bisa lewat karena pintunya belum terbuka dengan lebar. Kesalahan yang selanjutnya adalah tidak menghemat energi saat persalinan. Sebagian ibu memang ketika persalinan karena rasanya kurang nyaman itu jadi reaksinya itu teriak-teriak misalnya, atau malah justru pengen persalinannya itu cepat sehingga dia tidak mau istirahat, tidak mau tidur, jadi maunya jalan-jalan terus, melakukan prenatal yoga terus gitu. Padahal sebenarnya kita perlu mendengarkan tubuh kita. Jadi kalau misalnya capek ya istirahat, jangan dipakai energinya untuk teriak-teriak misalnya, nyubitin pendamping persalinannya gitu. Karena ingat, power itu merupakan salah satu faktor penentu persalinan. Jadi kalau misalnya powernya itu sudah habis duluan, nanti ketika persalinan ibu jadi nggak punya power lagi. Gimana nanti untuk mengejan dan melahirkan bayinya? Kesalahan yang terakhir masih ada hubungannya dengan nomor 3, yaitu power itu tadi. Kalau tadi ibunya menyia-nyiakan energinya, kesalahan selanjutnya adalah ibu tidak mau menambah energi yang masuk ke dalam tubuh. Aku ngerti banget kalau misalnya di fase persalinan, di fase pembukaan mungkin sudah ada gelombang cinta, ada kontraksi, ibu jadi nggak nafsu makan lagi gitu. Tapi perlu ada sesuatu yang masuk ke tubuh ibu untuk penambah energi. Jadi kalau misalnya nggak bisa lagi makan besar, it's okay kalau misalnya kalian mau ngemil biskuit, minum susu, minum sesuatu yang manis, sehingga tetap ada energi yang masuk. Karena ingat ya, power itu sangat penting perannya dalam persalinan. Jangan sampai kalian kelelahan, lemes, nggak ada tenaga, nggak ada pula yang masuk, sehingga akhirnya ketika persalinan nggak kuat untuk mengejar. Jadi perlu bantuan seperti itu. Dan energi yang masuk ini juga harus diperhatikan. Jangan karena misalnya STMJ itu meningkatkan energi terus kalian malah minum tuh telur mentah. Ingat ya, telur mentah nggak boleh untuk ibu hamil, dan rasanya juga kurang enak, sehingga justru nanti ibunya malah jadi muntah atau semakin muas, semakin gak nafsu makan. Jadi pilihlah cemilan atau makanan yang memang kalian suka, sehingga kalian lebih happy ketika persalinan. Nah, itu tadi 4 kesalahan yang sering dilakukan saat persalinan. Mana sih yang pernah kalian lakukan di persalinan sebelumnya? Kalau misalnya ini adalah kehamilan dan persalinan kalian pertama, jangan sampai melakukan 4 kesalahan itu ya. Semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan bayinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye!